Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sudah bangun semua? Dan sudah pada mandi semua? Sudah segar? Sudah sehat? Dan bersemangat untuk ikut ibadah sekolah minggu pagi hari ini? Nah adik-adik, mari bersama untuk mengawali ibadah sekolah minggu ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu kita. Ayo berdiri semua, kita menyanyi bersama. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Berkati
Ibu Pendeta, namaku Yola. Ini adalah tugas menggambar loh batu. Aku akan jelaskan ya. Nah, 2 loh batu yang ditulis dengan jari Tuhan sendiri. 2 loh batu mengasihi Allah dan sesama. 10 perintah Allah menjadi dasar bagi hukum Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Ini adalah gambar 2 loh batu. Ini namaku. Terima kasih. Baik adik-adik, mari untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah jaga dan pelihara kami, sehingga kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan pimpinlah kami supaya kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik dan dapat meneladani apa yang Kau ajarkan bagi kami hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sekarang adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Baik adik-adik, hari ini cerita kita berjudul Tuhan Memberiku Kesempatan Kedua. Adik-adik, bisakah kamu bayangkan jikalau orang tuamu memberikan perintah kepadamu agar berhati-hati jika bermain di dalam rumah dan tidak boleh memecahkan benda apapun? Apabila sampai memecahkan benda, maka kamu tidak boleh bermain gadget selama seminggu. Lalu suatu kali, kamu memecahkan sebuah hiasan dari kaca kesayangan mamamu, gara-gara kamu kejar-kejaran dengan kakakmu di dalam rumah. Tentu saja, hal ini pasti membuat mama marah besar, ya kan? Menurutmu, apa yang akan dilakukan oleh mama? Apakah ia benar-benar akan menjalankan hukumannya? Atau ia akan mengasihanimu dan tidak jadi menghukummu? Adik-adik, hari ini kita akan belajar untuk mengerti apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita jika kita berbuat kesalahan terhadapnya. Adik-adik, masih ingatkah kalau minggu lalu diceritakan bahwa orang-orang Israel sudah meninggalkan Tuhan dengan cara membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembahnya? Ya, orang Israel bersikap tidak setia kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah sangat baik kepada mereka. Tentu saja hal ini membuat Tuhan sangat marah. Adik-adik, menurutmu, apakah Tuhan akan terus-menerus marah kepada orang-orang Israel? Atau kemarahannya bisa berhenti? Baik adik-adik, sekarang kita lihat. Dia adalah Bapak Musa. Apa yang ada di tangannya? Tepat sekali, Bapak Musa sedang membawa 2 loh batu. Kalian ingat waktu itu, Bapak Musa sangat marah melihat perbuatan orang Israel sehingga ia melemparkan 2 loh batu ke kaki Gunung Sinai.
Tapi kenapa sekarang ia membawa 2 loh batu lagi ya? Buat apa? Adik-adik, ternyata Tuhanlah yang meminta Bapak Musa untuk naik lagi ke Gunung Sinai sambil membawa 2 loh batu yang baru. Buat apa? Ternyata Tuhan mau memberikan perintah lagi kepada orang-orang Israel. Ya, melalui Bapak Musa, Tuhan mau berbicara lagi kepada orang-orang Israel dan memberikan perintah lagi kepada mereka. Bahkan, tahukah kalian, Tuhan juga berkata kepada Bapak Musa bahwa ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi bangsa Israel. Wah, luar biasa sekali ya. Apakah ini artinya Tuhan sudah tidak marah kepada bangsa Israel? Benar adik-adik, Tuhan tidak marah lagi. Bahkan Dia mau memberikan perintah lagi kepada bangsa Israel. Itu artinya Tuhan mau kembali mempercayai kalau bangsa Israel bisa taat kepadanya. Meskipun bangsa Israel sudah berbuat salah, namun Tuhan tidak membuang atau meninggalkan mereka. Mengapa Tuhan mau menerima kembali bangsa Israel dan mau memberikan kesempatan kedua kepada mereka? Sebab Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Ya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bagaimanapun perbuatan bangsa Israel kepada Tuhan, Ia tetap mau mengasihi mereka. Adik-adik, mungkin kalian juga pernah berbuat salah kepada Tuhan. Akuilah kesalahan kalian dan minta ampunlah kepada Tuhan. Maka Ia akan mengampuni kalian dan akan tetap mengasihi kalian. Tuhan selalu mau memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Apakah kalian percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kalian? Iya, demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, yang menjadi tugas kita untuk minggu ini adalah menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-12. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12 yang bunyinya demikian. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sekali lagi ya, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Silakan kirimkan nanti rekaman video adik-adik ketika menghafalkan ayat hafalannya untuk kita tayangkan di minggu yang akan datang. Adik-adik, sekarang adalah saatnya untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita buat Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, sementara persembahan kita dikumpulkan, ayo kita menyanyi bersama dengan puji-pujian kita kali ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin.
Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan hari ini. Biarlah itu semua boleh kami teladani untuk kehidupan kami tiap-tiap hari. Demikian juga apabila tadi kami telah menyerahkan persembahan syukur kami, Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga itu semua dapat dipergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Berkati masing-masing kami yang telah menyerahkan persembahan syukur itu secara sukarela dan sukacita. Berkati juga orang tua kami yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam tugas dan pekerjaan mereka, dalam keseharian hidup mereka, biarlah selalu disertai dan diberkati. Demikian juga untuk kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan saja, sehingga kami anak-anak-Mu boleh senantiasa hidup takut akan Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Demikian juga apabila dalam saat ini Tuhan, kami masih harus belajar dari rumah masing-masing untuk menempuh pendidikan kami anak-anak-Mu mohon berkat-Mu sehingga kami tetap sehat, tetap bersemangat dalam menempuh pendidikan meskipun harus belajar dari rumah masing-masing. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini. Kami percaya Tuhan sudah memimpin, menyertai dan memberkati kami sekalian. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Biarlah apa yang kita terima hari ini boleh kita teladani untuk hari-hari dalam kehidupan kita ke depan. Dan sekarang Kakak ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Komik Alkitab Anak. Allah menciptakan langit dan bumi. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu adalah Allah. Hari ke-1, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Hari keenam, Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu bernama Adam, dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Pada hari ketujuh,
Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ayat hafalan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 3.